selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa baik Kak Suri. Luar biasa baik ya. Kak Suri juga dalam keadaan yang baik nih. Seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik lewat YouTube. Nah, hari ini kakak akan mengajar di kelas Madya adik-adik. Nah, minggu lalu siapa yang ngajar? Masih ingat? Kak Sandy ya, minggu lalu yang cerita Kak Sandy, dan hari ini kalian semua akan ditemani oleh Kak Suri. Semoga nggak bosan ya. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan pada setiap kami ya Bapak. Kami telah siap untuk bersekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap kami ya Bapak, agar kami dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik ya Bapak, yang mau mendengarkan serta menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan kiranya juga memberkati Tuhan sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Adik-adik buka Alkitab ya, dari 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9. Udah ketemu? Judul perikopnya, sumbangan untuk pembangunan bait suci. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkan kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Oke adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhannya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, apa sih yang terjadi tadi yang kita baca, apa sih yang sedang dibicarakan adik-adik? Di sini sedang membicarakan tentang sebuah proyek adik-adik. Proyek apa sih? Proyek pembangunan sebuah rumah untuk siapa? Untuk Allah, untuk Tuhan. Nah, di sini Raja Daud dan para jemaatnya sedang merencanakan untuk membangun sebuah rumah Allah, atau yang biasa disebut sebagai bait suci. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa Raja Daud beserta jemaatnya mempersiapkan bahan-bahan terbaik. Mereka mempersiapkan apa aja adik-adik? Ada emas, perak, tembaga, besi, kayu, segala jenis kayu, batu-batuan yang mahal, yang berwarna, yang hitam, semuanya mereka siapkan untuk membangun rumah Allah atau bait suci adik-adik. Bahkan di sini juga ditulis ayat yang keempat, Daud menyumbangkan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Jadi dinding ruangannya nanti mau dilapisi dengan perak adik-adik. Adik-adik tahu perak? Perak itu masuk dalam jenis perhiasan ya adik-adik ya. Emas, perak itu adalah logam mulia dan itu mahal adik-adik. Tapi karena rasa sayang mereka, rasa cinta kasih mereka kepada Allah mereka, mereka mempersembahkan yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik. Mereka memberikan apa yang terbaik yang ada pada mereka untuk membuat sebuah rumah untuk Allah yang mereka kasih adik-adik. Luar biasa banget ya. Nah, kalau sekarang yang kita tahu adalah gereja adik-adik. Tapi Kak Suri mau kasih tahu,
kebanyakan orang terkadang menganggap bahwa bait suci dan gereja itu adalah satu hal yang sama. Tapi bait suci dan gereja bukanlah hal yang sama adik-adik. Tadi kita sudah baca kan, bait suci dibangun untuk siapa adik-adik? Untuk Allah, sebagai rumah untuk Allah, untuk Tuhan. Ya, jadi bait suci ini dibangun, disiapkan untuk Allah. Sedangkan gereja, siapa yang menempati adik-adik? Gereja ini digunakan oleh jemaat, oleh kita semua, oleh adik-adik, oleh kakak, oleh orang tua adik-adik. Kita semua menggunakan gedung gereja untuk apa aja adik-adik? Untuk beribadah, bersekutu, untuk memuji serta memuliakan Tuhan. Kita melakukannya di gereja. Jadi beda ya adik-adik ya. Kalau bait suci dibuat untuk Allah, sedangkan kalau gereja dibuat untuk jemaat. Sampai sini paham? Jadi beda, oke? Nah, yang mau kita pelajari minggu ini adik-adik adalah kita mau seperti Raja Daud dan bangsa Israel adik-adik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita punya gedung gereja ya adik-adik ya. Kita punya gedung gereja dan kita juga punya gedung sekolah minggu, atau kita sebut pastori, tempat kita bersekolah minggu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Adik-adik boleh mulai belajar untuk memberi persembahan dari apa yang adik-adik punya adik-adik. Misalnya adik-adik diberikan uang jajan oleh mama papanya 50.000 satu minggu. Nah, adik-adik mau sisihkan 10.000 untuk dibawa di hari Minggu untuk diberikan sebagai persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik berikan itu untuk apa aja sih? Nah, mungkin adik-adik banyak yang bertanya-tanya, uang persembahan yang selama ini aku kumpulkan tuh kemana sih? Ditabung, disimpan, disembunyikan, atau dikemanain gitu. Nah, uang persembahan yang adik-adik kasih, yang kita kasih ke gereja, digunakan untuk kepentingan gereja kita adik-adik, untuk bayar listrik, untuk perawatan, untuk pembangunan, untuk merawat barang-barang yang sudah ada. Nah, persembahan itu dapat digunakan untuk memperluas, bahasanya memperluas kerajaan Allah dalam bentuk gereja adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik merasa, ya aku uang jajannya nggak ada segitu, aku nggak bisa kasih persembahan dari uang jajanku sendiri, paling mamaku yang kasih. Nggak apa-apa adik-adik bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah adik-adik merawat serta memelihara gereja yang telah ada ini, yang sekarang sudah kita gunakan, sekarang sudah kita tempati. Adik-adik merawatnya, memeliharanya, menjaga kebersihan, merawat barang-barang, menyimpan mainan ketika selesai dipakai, tidak merusak, tidak dibawa pulang. Adik-adik harus sama-sama menjaga dan merawat barang-barang yang kita punya di gereja kita adik-adik. Jadi ada dua cara ya adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik bisa berikan persembahan dari uang saku adik-adik, uang jajan adik-adik, itu luar biasa baik. Kalau misalnya adik-adik melakukan itu, wah, adik-adik benar-benar menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik selain mempersembahkan yang terbaik, adik-adik juga bisa mengontrol diri adik-adik untuk tidak jajan banyak-banyak, untuk belajar menabung dan menyisihkan uang yang adik-adik miliki. Nah, cara yang kedua juga nggak kalah baik. Adik-adik dapat membantu gereja kita dengan merawat, dengan menjaga, tidak merusak, tidak coret-coret tembok, tidak merusak kursi. Itu adalah bentuk kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus dengan memelihara gerejanya adik-adik. Bisa dilakukan. Kak Suri yakin adik-adik semua bisa melakukannya, karena Kak Suri juga tahu adik-adik semua adalah anak-anak yang baik. Kakak harap mulai saat ini adik-adik mau bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik, baik itu berupa materi maupun berupa diri adik-adik, hati adik-adik untuk Tuhan Yesus. Bisa ya? Oke. Cerita sekolah minggunya sudah selesai adik-adik. Kakak harap adik-adik juga dapat menerapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang kita mau nyanyikan satu buah pujian.
Ayo kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Kami telah selesai sekolah minggu Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kira Tuhan memberkati ya Tuhan setiap kami, agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan juga kira memberkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Tuhan yang sertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Kakak harap kita semua boleh belajar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita dapat pelajaran baru. Dan semoga adik-adik juga dapat menjadi anak-anak yang baik. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan sehat, tidak keluar jika tidak perlu. Dan tetap menjaga diri kita dan orang lain dengan cara tetap di rumah aja adik-adik. Semangat menjalani hari-hari adik-adik di rumah. Walaupun sekolahnya nggak ke sekolah minggu, tapi kita bisa tetap saling mendoakan satu sama lain adik-adik ya. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.